Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah dengan NIM 22488111002. Di sini saya akan membahas materi 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah dengan NIM 22488111002. Di sini saya akan membahas materi 1 tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Di sini topik yang akan dibahas yang pertama, hakikat belajar dan pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, unsur-unsur dinamis belajar dan pembelajaran. Yang terakhir yaitu teori belajar. Nah, di sini ada 3 contoh yang saya tampilkan di slide. Contoh yang pertama yaitu Andi yang tadinya tidak bisa berbahasa Inggris, sekarang mahir berbahasa Inggris. Contoh yang kedua, bayi yang tadinya tidak bisa tengkurap, sekarang bisa tengkurap. Contoh yang terakhir yaitu Denny yang kebetulan tidak bisa memperbaiki barang, akhirnya bisa memperbaiki barang dengan proses pengerjaan secara berulang-ulang. Nah, apakah kegiatan ini termasuk belajar? Nah, kita masukkan ke ciri-ciri belajar. Nah, ciri-ciri belajar adalah perubahan pada diri seseorang baik secara aktual maupun potensial. Atau perubahan itu juga berwujud kemampuan baru yang diperoleh dari proses yang sangat panjang. Dan perubahan itu sendiri didorong oleh usaha diri dari dalam individu. Bagaimana individu itu bisa bergerak, bahwa aku harus bisa, aku harus mampu, dan aku harus tahu. Begitu ya. Maka hakikat belajar yang sudah Anda pahami tidak bisa menjadi bisa, tidak tahu menjadi tahu, dan tidak mampu menjadi mampu. Nah, ini sesuai dengan penjabaran GEK bahwa proses belajar merupakan perubahan tingkah laku yang meliputi manusia seperti sikap, minat, dan nilai. Nah, jadi kalau ada perubahan-perubahan di area itu, maka seseorang bisa dikatakan sudah belajar. Nah, hakikat belajar itu sendiri, karena kita masuk pada sekolah, maka hakikatnya adalah sistem atau proses pembelajaran siswa agar bisa menjadi output yang kita harapkan. Nah, output itu tadi kita kembangkan di pelaksanaan pembelajaran. Pembelajaran sebagai satu sistem. Nah, maka kita tidak bisa berdiri sendiri. Kalau kita tujuannya akan anak itu outputnya bagus, maka kita tidak bisa berdiri sendiri. Banyak komponen-komponen yang harus kita organisasikan secara bersama-sama agar kualitas pendidik yang diterima si anak dapat optimal. Begitu ya. Oke, lanjut. Pembelajaran juga sebagai proses. Nah, karena pembelajaran itu tidak seperti ilmu sulap yang bim salah bim langsung jadi, maka prosesnya anak juga melalui tahapan demi tahapan. Kayak seperti contoh, ada seorang siswa yang mau belajar matematika. Nah, itu dalam angka-angka yang sederhana nih, tidak langsung belajar langsung angka 100, 200, pasti itu dari awal, dari 0, 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Nah, itu sebuah proses pembelajaran.
Oke, lanjut unsur-unsur dinamis belajar dan pembelajaran. Yang di sini yang pertama ada motivasi. Nah, karena kalau tidak ada motivasi, itu rasanya tidak akan ada yang bisa menggerakkan dari dalam. Contoh, kayak kita tidak ada motivasi dari orang tua, itu pasti akan mempengaruhi belajar dan pembelajaran. Nah, bahan belajar, alat bantu belajar, suasana belajar, dan kondisi subjek belajar sudah saya jelaskan di slide. Di slide bisa kalian baca dan pahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung ditanyakan di kolom komentar. Nah, selanjutnya teori belajar dan pembelajaran. Jadi kalau dipokokkan teori belajar itu tujuan utamanya adalah menetapkan metode pembelajaran yang optimal. Jadi dari sisi guru. Nah, tapi tujuan utama dari teori belajar adalah menjelaskan proses belajar. Jadi fokusnya itu pada siswa. Begitu ya. Untuk pembahasan materi pertama, kalau ada yang mau ditanyakan, langsung ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa di like, comment, and share. Untuk materi yang kedua, saya jelaskan di slide berikutnya. Terima kasih. Oke, lanjut materi yang kedua tentang prinsip-prinsip belajar dan asas pembelajaran. Di sini ada 3 macam prinsip belajar dan asas pembelajaran. Yang pertama, prinsip-prinsip belajar. Yang kedua, implementasi prinsip-prinsip belajar bagi siswa. Yang terakhir yaitu implikasi prinsip belajar bagi guru. Nah, yang pertama yaitu prinsip-prinsip belajar. Di sini ada 7 prinsip. Sebelum kita membahas ke 7 prinsip tersebut, kita harus tahu dulu nih, apa itu prinsip. Prinsip itu adalah acuan dasar atau sesuatu yang dijadikan pedoman atau pegangan. Jadi bahasa lainnya, prinsip belajar itu adalah pegangan yang digunakan pada saat proses belajar atau hal-hal yang dasar dalam proses pembelajaran. Nah, prinsip yang pertama yaitu ada perhatian dan motivasi. Nah, sikap perhatian akan timbul jika siswa itu merasakan materi yang sedang dipelajari berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini akan menimbulkan perasaan membutuhkan dan membuat siswa termotivasi untuk ikut dalam pembelajaran. Prinsip yang kedua yaitu keaktifan. Keaktifan itu seperti dalam proses belajar. Siswa itu menunjukkan keaktifan yang berupa kegiatan fisik atau psikis. Nah, kalau kegiatan fisik itu bisa berupa siswa semangat membaca, siswa menulis materi, dan lain sebagainya. Nah, kalau kegiatan psikis itu bisa berupa siswa berpikir, siswa bisa menyimpulkan, dan lain sebagainya. Yang prinsip yang ketiga yaitu keterlibatan langsung atau pengalaman. Nah, semakin banyak aktivitas yang dilakukan pada siswa dalam proses pembelajaran, maka akan semakin mudah siswa tersebut untuk memahami sebuah materi. Jadi di prinsip ini, semakin banyak aktivitas yang terlibat di dalam proses pembelajaran, maka akan semakin besar pula potensi siswa tersebut semakin paham. Prinsip yang keempat yaitu pengulangan. Nah, ini meliputi daya-daya yang ada pada manusia. Tujuan dari prinsip pengulangan ini adalah untuk mempertajam ilmu yang sudah kita miliki, biar dia tidak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nah,
Terus bagaimana cara menerapkan prinsip pengulangan ini, Bu? Nah, caranya dengan membuka catatan lagi, dengan membaca lagi, dengan mereview ulang materi yang kemarin sudah dibahas. Nah, itu akan membuat Anda semakin paham dan semakin mengingat materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Prinsip yang selanjutnya yaitu tantangan. Nah, teori medan memukakan bahwa dalam situasi siswa menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai, maka timbul motif untuk mengatasi hambatan itu, yaitu dengan mempelajari bahan belajar tersebut. Nah, kayak seperti diadakan ujian, pasti siswa itu akan merasa tertantang. Prinsip selanjutnya yaitu balikan dan penguatan. Balikan itu adalah umpan balik atau respon secara langsung yang diberikan oleh guru pada saat siswa selesai belajar. Seperti itu. Kalau penguatan itu seperti makna dari balikan yang diberikan bukan makna sih, sebenarnya bagian dari yang disampaikan di balikan tadi. Prinsip yang terakhir yaitu perbedaan individu. Nah, siswa merupakan individu yang unik, artinya tidak ada dua orang siswa yang sama persis. Tiap siswa memiliki pertidaksamaan satu dengan yang lain, memiliki perbedaan satu sama yang lain. Nah, jadi prinsip ini amat sangat harus kita pegang atau dijadikan pedoman dalam proses belajar. Kenapa? Karena perlu digarisbawahi bahwa setiap individu itu adalah makhluk yang unik dan berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi tidak bisa disamakan seperti itu. Untuk materi implikasi prinsip-prinsip belajar bagi siswa bisa kalian baca sendiri. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung ditanyakan di kolom komentar. Dan untuk implikasi prinsip belajar bagi guru juga bisa kalian baca sendiri. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa bagi yang sudah menonton video ini, subscribe, like, comment, and share. Untuk materi yang ketiga bisa di slide selanjutnya. Terima kasih. Materi yang ketiga kali ini tentang model-model pembelajaran inovatif. Nah, model yang pertama yaitu discovery inquiry learning. Nah, model ini merupakan pembelajaran yang menitik beratkan pada proses pemecahan masalah. Nah, sehingga peserta didik harus melakukan eksplorasi berbagai informasi agar dapat menentukan konsep mentalnya sendiri dengan mengikuti petunjuk pendidik berupa tantangan yang mengarah pada pencapaian tujuan pembelajaran. Berarti model ini dapat digunakan ketika pendidik ingin mengombinasikan peserta didik untuk membudayakan berpikir ilmiah, mandiri, dan tidak hanya mengembangkan keterampilan kognitif dalam menyelesaikan masalah. Model yang kedua yaitu flipped classroom. Nah, model ini merupakan pembelajaran yang membalik metode tradisional. Berarti di mana materi
biasanya diberikan pada proses pembelajaran. Nah, tetapi pada model pembelajaran ini materi yang diberikan sebelum proses pembelajaran, sehingga peserta didik ketika proses kegiatan pembelajaran fokus untuk berdiskusi materi yang belum dipahami terkait materi yang telah dipelajari sebelumnya. Model yang ketiga yaitu project based learning. Nah, merupakan pembelajaran yang memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik melalui konsep yang dibangun berdasarkan produk yang dihasilkan dalam proses pembelajaran berbasis proyek. Model yang keempat yaitu blended learning, merupakan pembelajaran yang mengombinasikan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi atau bermacam media dan teknologi. Nah, berarti model pembelajaran ini dapat menjadi pilihan apabila peserta didik ingin mencapai atau menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan melatih peserta didik menjadi mandiri dalam mengakses sumber belajar dan meningkatkan keterampilan teknologinya. Model yang kelima yaitu model berbasis game. Berarti model ini merupakan pembelajaran yang menggunakan permainan atau game digital untuk tujuan pembelajaran. Nah, berarti model ini diterapkan oleh pendidik ketika ingin membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analisis, sistematis, kritis dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama dalam pembelajaran yang menyenangkan. Gitu ya. Untuk model yang terakhir yaitu model yang dengan singkatan SOLE. Berarti model ini merupakan pembelajaran yang menitik beratkan proses pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan internet dan perangkat pintar yang dimiliki oleh peserta didik. Berarti model ini digunakan oleh peserta dalam melatih peserta didik untuk berpikir kreatif dan mampu memecahkan masalah, mampu berkomunikasi. Berarti untuk berpikir kreatif, mampu memecahkan masalah, dan mampu berkomunikasi. Demikian 6 model inovatif yang dapat menjadi pilihan peserta didik dalam melakukan pembelajaran. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.